Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Muhtaram SAGMS, selaku dosen pengampu mata kuliah agama, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 1D D4. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi ini tentang hukum dan fungsi profetik agama. Perkenalkan, saya Anida Hoirunisa sebagai moderator, dan teman-teman saya. Anissa Artita Nuraini sebagai presenter, Nazira Aurelia Puranianti sebagai presenter. Ternyata Azrika Marani dari jadi presenter 3. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presenter pertama, yaitu Anissa Artita Nuraini. baik untuk yang pertama yaitu tentang tentang pengertian hukum, yaitu tentang sistem peraturan yang memuat norma dan sanksi untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan. Jadi kehadiran hukum ini bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia agar setiap individu bertindak sesuai dengan batasan yang ditetapkan, dan dengan demikian hukum menjaga ketertiban sosial, mewujudkan keadilan bagi semua pihak, serta mencegah munculnya kekacauan dan konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk poin kedua yaitu himpunan peraturan yang bersifat memaksa dibuat oleh lembaga berwenang dan harus ditaati masyarakat dengan ancaman hukuman jika dilanggar. Dan hukum juga dapat dipahami sebagai suatu himpunan peraturan yang berlaku secara umum dan memiliki sifat memaksa, yang artinya setiap orang tanpa terkecuali wajib mematuhinya. Dan hukum dibuat dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, misalnya pemerintah atau badan legislatif, sehingga memiliki kekuatan hukum yang formal. Karena sifatnya memaksa, hukum mengandung ancaman hukuman atau sanksi tegas bagi siapapun yang melanggarnya, baik berupa sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Next. Selanjutnya, tentang tujuan. Yang pertama, dibuat dan ditegakkan oleh lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk menjadi pedoman hidup bersama yang mengatur perilaku masyarakat. Hukum dibuat dan ditegakkan oleh lembaga sosial maupun pemerintah yang memiliki pemenang, sehingga aturan tersebut bersifat resmi dan mengikat bagi semua orang. Poin kedua yaitu melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta menegakkan keadilan. Selain untuk mengatur masyarakat, hukum juga memiliki tujuan penting, yaitu untuk melindungi hak-hak individu. Hukum mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan orang lain. Dengan mekanisme hukum yang adil, setiap orang berhak memperoleh perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum. Next. Hukum dan kehidupan manusia. Hukum memengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari interaksi sosial, ekonomi, politik, hingga budaya. Berikut beberapa peran penting hukum dalam kehidupan manusia. Yang pertama, menciptakan ketertiban dan keamanan. Maaf, slide sebelumnya. Saya lanjutkan. Yang pertama, menciptakan ketertiban dan keamanan. Hukum memberikan pedoman mengenai perilaku yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Ketertiban tercipta karena adanya aturan yang jelas seperti lalu lintas, tata tertib sekolah, hingga undang-undang pidana. Tanpa hukum akan timbul kekacauan karena tidak ada batasan perilaku.
Yang kedua, menjaga keadilan. Keadilan adalah tujuan utama hukum. Hukum berfungsi melindungi hak-hak individu sekaligus menyeimbangkan dengan hak kepentingan bersama. Melalui hukum, orang yang dirugikan bisa menuntut haknya, dan orang yang bersalah mendapat hukuman yang setimpal. Yang ketiga, mengendalikan perilaku manusia. Hukum berperan sebagai alat kontrol sosial. Melalui aturan dan sanksi, hukum mencegah masyarakat berperilaku menyimpang. Masyarakat belajar untuk taat karena adanya konsekuensi jika melanggar. Yang keempat, yaitu mendorong pembangunan. Hukum menjadi dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Hukum mengatur tata kelola pembangunan agar adil, transparan, dan tidak merugikan rakyat. Yang kelima, yaitu mewujudkan keadilan sosial. Hukum memastikan distribusi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hukum berperan dalam melindungi kelompok rentan agar tidak tertindas. Next. Selanjutnya yaitu hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah seperangkat aturan, ketetapan, dan perintah yang bersumber langsung dari Tuhan, yang menjadi pedoman hidup bagi manusia. Hukum ini bersifat mutlak, tidak dapat diubah, dan berlaku universal tanpa memandang waktu maupun tempat. Hukum Tuhan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan seperti ibadah, doa, ketaatan, hubungan manusia dengan sesama seperti berbuat baik, menegakkan keadilan, menjauhi permusuhan, serta hubungan manusia dengan alam seperti menjaga kelestarian ciptaan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum Tuhan mewujudkan melalui ajaran agama yang menuntun manusia untuk menjalankan kewajiban, menjauhi larangan, serta menjaga keseimbangan hidup. Next. Selanjutnya ada taat kepada hukum Tuhan. Taat kepada hukum Tuhan adalah kewajiban setiap orang yang beriman. Artinya, kita menjalani hidup sesuai dengan perintah dan larangannya agar selamat di dunia dan di akhirat. Dengan taat, hidup jadi lebih terarah, penuh ketenangan, dan bisa meraih kebahagiaan sejati. Taat kepada Tuhan membantu hidup sesuai kehendak Tuhan dan raih kebahagiaan. Cara menumbuhkan kesadaran taat ini yaitu pertama, dengan menyadari bahwa manusia diciptakan untuk beribadah dan mengabdi kepada Tuhan. Yang kedua, membaca serta mempelajari kitab suci agar paham dengan pedoman hidup. Yang ketiga, menjalankan perintah Tuhan dengan ikhlas serta menjauhi larangannya. Yang keempat, memahami bahwa ketaatan selalu membawa manfaat baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Slide selanjutnya ada kolonialisme dan Islam. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, umat Islam punya peran besar dalam perlawanan. Semangat jihad dan nilai agama menjadi pendorong untuk melawan ketidakadilan. Contoh perlawanannya yaitu perlawanan rakyat terhadap penjajahan yang menindas, baik secara fisik maupun mental. Tokoh-tokoh Islam seperti Pangeran Diponegoro dengan Perang Jawa dan Imam Bonjol dengan Perang Padri berjuang bukan hanya demi tanah air, tapi juga untuk menegakkan nilai agama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur ibadah, tapi juga mendorong umatnya untuk melawan penindasan dan memperjuangkan keadilan. Selanjutnya ada manfaat hukum Tuhan. Manfaat hukum Tuhan dengan menaati hukum Tuhan, manusia biasanya merasakan banyak manfaat, baik untuk kehidupan pribadi maupun sosial. Manfaat utama yaitu membawa optimisme dan semangat dalam menghadapi hidup. Yang kedua ada menumbuhkan perdamaian karena hukum Tuhan mengajarkan kasih sayang dan saling menghormati. Yang ketiga, memberikan perlindungan karena aturannya menjaga manusia dari perbuatan merugikan. Yang terakhir ada membuat hidup lebih bahagia dan tentram. Manfaat lain yaitu mendapat pahala dari setiap ketaatan, meningkatkan kesadaran diri untuk jadi pribadi yang lebih baik, dan memupuk rasa kasih sayang antar sesama sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis.
Selanjutnya ada Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Perdebatan Piagam Jakarta dan Pancasila. Islam dalam konstitusi dan pemerintahan. Menurut pandangan Islam, kemerdekaan Indonesia berarti terbebas dari penjajahan fisik dan batin, serta memiliki kebebasan untuk menjalankan perintah Allah dan menegakkan keadilan. Kemerdekaan ini dimaknai sebagai rasa syukur atas karunia Allah dan tanggung jawab untuk membangun negara yang adil dan sejahtera, menjaga persatuan umat, serta mengendalikan hawa nafsu dan segala bentuk penghambatan selain kepada Allah, bebas dari penjajahan dan kezaliman, kemerdekaan jiwa, ketaatan kepada Allah, dan tanggung jawab dan keadilan. Next. Yang selanjutnya ada profetik agama. Yang pertama itu fungsi agama sebagai sarana capai kebahagiaan batin dan moral baik. Yang kedua ada aturan agama, bantu manusia kembali ke jalan yang benar atau bertobat. Yang ketiga ada profetik agama juga berperan dalam taat hukum. Baik, terima kasih karena sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak Dr. Muhammad Mutarom SAGMS dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.